Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Putri Salsabila dengan NIM 2802544854 dari program Studi Manajemen Bisnis. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Gerakan Hemat Plastik Kesadaran Mahasiswa Menuju Konsumsi Bertanggung Jawab. Proyek ini merupakan bagian dari SDGs 12 yaitu Responsible Consumption and Production dan juga menjadi wujud nyata dalam mencapai Learning Outcome 5, yaitu bagaimana mahasiswa dapat berpartisipasi sebagai warga negara dan warga dunia yang bertanggung jawab. Melalui proyek ini, saya berusaha menunjukkan bahwa perubahan lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi bisa dimulai dari kesadaran kecil yang tumbuh di lingkungan kampus. Saya memilih SDGs 12 karena isu sampah plastik sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Seringkali tidak sadar bahwa kebiasaan kecil seperti membeli minuman dalam botol plastik setiap hari memberikan dampak yang besar terhadap lingkungan. Melalui proyek ini, saya ingin mengubah kesadaran itu mulai dari diri saya sendiri dan lingkungan terdekat. Untuk latar belakang proyek, masalah sampah plastik menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak di dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah setiap tahun, dan sekitar 70% di antaranya adalah plastik sekali pakai. Masalah ini berdampak besar terhadap pencemaran tanah, air, dan laut, serta mengancam keanekaragaman. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai, sehingga jika tidak diatasi, generasi mendatang akan menanggung dampaknya. Fenomena yang sering juga terlihat di lingkungan kampus, banyak mahasiswa masih menggunakan plastik karena alasan praktis dan murah. Padahal di sisi lain, mahasiswa seharusnya memiliki kesadaran lebih tinggi sebagai kelompok intelektual yang dapat menjadi pelopor perubahan sosial. Untuk melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu untuk melakukan proyek kecil yang menumbuhkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya mengurangi plastik sekali pakai, sekaligus menghubungkan tindakan ini dengan nilai kebangsaan dan identitas Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi bertanggung jawab sosial. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab terhadap bumi, sebenarnya ini bukan cuma soal kebersihan, tapi juga soal karakter dan moral sebagai warga negara. Kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai gotong royong, artinya juga menjaga lingkungan adalah bentuk nyata dari rasa cinta dan solidaritas terhadap sesama manusia dan alam di sekitar kita. Jadi, isu plastik ini tidak hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah moral dan identitas bangsa. Selanjutnya untuk rumus permasalahan. Untuk memahami akar permasalahan dan mencari langkah solusi yang konkret, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, mengapa mahasiswa masih sulit meninggalkan kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran mahasiswa agar lebih bertanggung jawab dalam konsumsi sehari-hari? Dan yang ketiga, solusi seperti apa yang bisa diterapkan agar gerakan hemat plastik bisa berjalan berkelanjutan, bukan hanya sementara. Ketiga pertanyaan ini membantu saya fokus menemukan solusi yang bukan hanya praktis, tapi juga bisa menumbuhkan karakter. Karena proyek SDGs ini bukan sekedar tugas lingkungan, tapi untuk latihan membentuk cara berpikir kritis dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Untuk tujuannya, tujuan utama dari proyek ini adalah menumbuhkan kesadaran mahasiswa terhadap dampak penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, proyek ini juga membantu mengembangkan 3 atribut dasar lulusan atau Basic Graduate Attributes, yaitu pertama, self-awareness, kemampuan untuk memahami dampak dari kebiasaan pribadi terhadap lingkungan. Yang kedua juga ada adaptability, kemampuan untuk menyesuaikan gaya hidup menuju perilaku yang lebih berkelanjutan. Dan yang ketiga ada collaboration, yang di mana itu kemampuan bekerja sama untuk merancang dan menjalankan solusi yang membawa manfaat sosial. Dengan tujuan tersebut, proyek ini diharapkan tidak hanya mendukung SDGs 12 secara teoritis, tapi juga mengubah perilaku mahasiswa secara nyata. Selain mendukung SDGs 12, proyek ini juga bertujuan untuk membentuk pribadi mahasiswa yang sadar bahwa perubahan lingkungan itu tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah atau organisasi kita. Sebagai mahasiswa, saya merasa punya tanggung jawab, moral, dan intelektual untuk memulai dari langkah-langkah sederhana. Jadi tujuan proyek ini bukan sekedar meneliti bagi saya, tapi menanamkan kepedulian dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa. Untuk ini ada dokumentasi studi kasus dari saya beberapa.
Terus juga selanjutnya ini metode pelaksanaan. Proyek ini saya jalankan selama 3 minggu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah observasi langsung di area kampus seperti kantin dan halaman fakultas untuk melihat kebiasaan mahasiswa terhadap penggunaan plastik. Ini saya mengambil kampus dari kota saya yaitu Banjarmasin di salah satu universitas Universitas Lambung Mangkurat. Nah, setelah itu saya melakukan wawancara dengan Ibu Nisa, seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kampus yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Selain wawancara utama, saya juga berbicara dengan beberapa mahasiswa lain dan petugas kebersihan untuk memahami pandangan mereka tentang penggunaan plastik dan pengelolaan sampah di kampus. Setelah semua data terkumpul, saya melakukan analisis dan menyusun refleksi serta solusi berdasarkan hasil temuan tersebut. Selama proses observasi dan wawancara, saya juga memperhatikan bahwa sebagian mahasiswa sebenarnya ingin berubah, tapi bingung bagaimana memulainya. Dari situ saya sadar edukasi saja tidak cukup, perlu contoh untuk apa namanya nyata dan sistem pendukung di lingkungan kampus. Karena itu metode project ini tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga refleksi tentang bagaimana perubahan bisa terjadi melalui contoh dan komunikasi yang konsisten. Selanjutnya untuk hasil pertemuan, saya mendapatkan bahwa hasil observasi menunjukkan bahwa sekitar 85% mahasiswa masih menggunakan plastik setiap hari, meskipun sebagian besar mahasiswa sudah tahu bahwa plastik berbahaya bagi lingkungan. Mereka mengaku sulit berhenti karena alasannya kenyamanan dan belum tersedia alternatif, seperti wadah isi ulang atau tempat sampah yang terpilih. Dari wawancara dengan Ibu Nisa juga, saya memahami bahwa akar masalahnya ada pada kurangnya dukungan sistem kampus dan budaya kebersamaan. Beliau juga menegaskan bahwa mahasiswa bisa menjadi agen perubahan yang efektif jika ada contoh nyata, seperti dukungan komunitas dan kebijakan kampus yang mendukung gaya hidup hemat plastik. Dari wawancara juga saya belajar bahwa kebanyakan mahasiswa sudah punya kesadaran moral, tetapi sering merasa perubahan kecil tidak ada gunanya. Padahal justru dari perubahan kecil itulah gerakan besar bisa muncul. Saya juga menemukan bahwa lingkungan sosial punya pengaruh besar terhadap perilaku. Kalau satu kelompok mulai membawa tumbler, teman-teman lain mungkin akan lebih mudah ikut. Artinya perubahan sosial bisa dimulai dari efek contoh dan dukungan lingkungan yang positif. Untuk selanjutnya ada saran solusi atau rancangan solusi menurut saya. Berdasarkan temuan tersebut, saya merancang beberapa solusi yang dapat diterapkan di lingkungan kampus. Pertama, penerapan program bawa sendiri di mana mahasiswa bawa tumbler, wadah makan, dan tas kain sendiri. Yang kedua ada penyediaan fasilitas refill station dan tempat sampah terpilah di lokasi strategis. Dan yang ketiga ada pelaksanaan edukasi rutin melalui kampanye, media sosial, dan acara kampus. Dan yang keempat ada penerapan aturan bebas plastik dalam kegiatan organisasi. Dan juga yang terakhir kolaborasi antara mahasiswa pihak kampus serta penjual kantin agar perubahan ini dapat berjalan bersama secara berkelanjutan. Solusi ini saya susun tidak hanya dari sisi praktis, tapi juga dari sisi pembentukan budaya kampus. Misalnya program bawa sendiri bisa menjadi kebiasaan baru yang mengubah cara pandang mahasiswa tentang kenyamanan. Fasilitas refill station juga tidak hanya memudahkan, tapi juga simbol bahwa kampus mendukung gaya hidup berkelanjutan. Kampanye rutin pun bisa menjadi alat edukasi jangka panjang yang menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Dengan begitu, mungkin solusi ini tidak hanya mencegah sampah plastik, tapi juga menanamkan nilai kepedulian dan tanggung jawab bersama di lingkungan akademik. Selanjutnya untuk refleksi pribadi, melalui proyek ini saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Saya belajar untuk lebih sadar terhadap perilaku pribadi, terutama dalam penggunaan plastik. Saya belajar beradaptasi dengan gaya hidup baru yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang paling penting saya belajar bekerja sama dalam tim dan menghargai setiap perbedaan pendapat demi mencapai tujuan bersama. Proyek ini juga membuat saya semakin memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya untuk kepedulian sosial, tetapi juga wujud nyata tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah airnya. Refleksi terbesar saya dari proyek ini adalah bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya tugas aktivis atau pemerintah, tetapi kewajiban moral kita semua. Saya belajar bahwa kesadaran diri atau self-awareness adalah titik awal dari segala perubahan.
bahwa setiap pilihan kecil seperti membeli atau menolak plastik punya konsekuensi nyata bagi bumi. Saya juga belajar arti kolaborasi sejati bahwa perubahan sosial hanya bisa terjadi kalau dilakukan bersama dengan semangat gotong royong, yang merupakan nilai asli bangsa Indonesia. Proyek ini mengajarkan saya untuk tidak hanya menjadi mahasiswa yang berpikir kritis, tetapi juga yang bertindak etis. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dari proyek ini bahwa gerakan hemat plastik bisa menjadi langkah konkret untuk mendukung SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial bukan hanya di kampus tapi juga dalam masyarakat luas. Proyek ini juga menumbuhkan nilai nasionalisme seperti gotong royong dan tanggung jawab sosial yang mencerminkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang peduli dan berkarakter. Dalam konteks global, gerakan ini sejalan dengan semangat global citizenship bahwa setiap individu tanpa memandang negara punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga bumi demi masa depan generasi berikutnya. Dari seluruh proses ini, saya menyadari bahwa SDGs 12 sebenarnya sangat relevan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk peduli sesama makhluk hidup termasuk alam. Ada juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan saya bahwa menjaga lingkungan adalah bentuk keadilan antar generasi agar anak cucu kita nanti tetap bisa menikmati bumi yang layak huni. Dengan demikian, gerakan hemat plastik bukan hanya aksi lingkungan, tetapi juga wujud nyata implementasi nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Selain itu, proyek ini juga memperkuat identitas saya sebagai bagian dari masyarakat global yang sadar bahwa krisis lingkungan tidak mengenal batas negara. Apa yang saya lakukan di kampus, sekecil apapun, juga bagian dari kontribusi saya sebagai global citizen. Untuk itu, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Membawa tumbler, menolak kantong plastik, atau sekedar mengingatkan teman agar tidak membuang sampah sembarangan adalah bentuk nyata cinta terhadap bumi dan bangsa. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran bersama, saya yakin gerakan hemat plastik dapat terus berlanjut dan menjadi budaya positif di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab moral untuk mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga tindakan yang nyata. Gerakan hemat plastik adalah salah satu cara sederhana untuk menunjukkan rasa cinta itu dengan menjaga bumi, kita sedang menjaga rumah kita sendiri. Jadi marilah mungkin kita mulai dari hal kecil, lakukan dengan konsisten, dan sebarkan semangat positif itu di sekitar kita. Sekian dari saya, Nadia Putri Salsabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.